Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Akhir-akhir ini ada dua hal yang sedang viral di media sosial kita di tanah air ini. Yang pertama yakni tentang kehadiran pesulap merah yang membongkar banyak trik dari dukun atau orang pintar tetapi yang palsu. Dan yang kedua menyangkut kasus Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya Brigadir Joshua. Saya tertarik untuk ikut nimbrung dalam dua berita ini. Tetapi kali ini saya ingin nimbrung dengan berita tentang pesulap merah. Secara pribadi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Ia membongkar kebohongan yang selama ini kerap menyesatkan. Dan memang kebohongan selalu membawa penyesatan. Saya sebagai seorang imam Katolik juga sering resah ketika mendengar ada umat Katolik yang terperangkap dalam kebodohannya, yang lebih mempercayakan penyelesaian problem kesehatannya pada dukun atau pada orang pintar. Sakit kepala sedikit pergi ke dukun. Sakit mah pergi ke dukun atau pergi ke orang pintar itu. Ada gejala tertentu dalam tubuh, misalnya asam urat, kolesterol naik, diabetes, atau penyakit gula. Larinya pertama-tama ke dukun atau paranormal itu. Ujung-ujungnya apa? Pulang ke rumah dengan dugaan, dengan tuduhan. Oh, ini dibuat oleh orang sana, oh ini dibuat oleh orang itu. Penyakit akhirnya menjadi lebih parah karena tidak terobati dengan benar, tetapi juga karena hadirnya emosi-emosi negatif yang memperburuk kondisi tubuh, seperti emosi kebencian terhadap orang yang tertuduh, emosi kekecewaan, ketidakpercayaan, tuduhan pada orang-orang tertentu, menyalahkan Tuhan, dan lain sebagainya. Tidak berlebihan kiranya kalau saya mengatakan dan memaknai kehadiran pesulap merah menjadi berkah tersendiri bagi bangsa kita di hari ulang tahunnya yang ke-77 tahun. Nah, saudara-saudariku, saya berpendapat setan itu berkarya melalui dua hal. Yang pertama, melalui keimanan yang lemah. Dan yang kedua, melalui kebodohan yang akut. Saya berharap banyak umat Katolik menyaksikan apa yang sedang diperjuangkan oleh pesulap merah ini. Sebagai bentuk edukasi untuk melawan kebodohan, sekaligus menjadi motivasi untuk lebih mempercayakan diri pada penyelenggaraan Allah. Selain tentang hal tersebut, ada hal lain lagi yang bagi saya sangat menarik untuk dicermati sehubungan dengan pesulap merah ini. Ada salah satu pernyataan yang bagi saya sangat positif ketika orang berujar bahwa apa yang ia lakukan itu sia-sia karena bagaimana mungkin ia ingin mengubah karakter bangsa ini yang sudah demikian selama bertahun-tahun kepercayaan terhadap dukun, paranormal atau orang pintar itu. Ketika orang mengatakan mengapa tidak cari aman saja, bukankah apa yang ia lakukan itu sebagai upaya untuk mencari musuh? Pesulap merah ini berkata, mungkin apa yang dia lakukan itu terlihat sia-sia, tapi setidaknya Tuhan tahu dia berpihak pada yang mana. Saudara-saudari, bagi saya ini sangat dalam. Memiliki prinsip, hidup dengan menggunakan prinsip kebenaran. Itulah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Kita bisa saja punya banyak teman, kita bisa saja disukai oleh begitu banyak orang. Tetapi apa artinya itu ketika itu semua adalah hasil dari kompromi dengan ketidakbenaran, hasil dari negosiasi dengan dosa, hasil dari tawar-menawar dengan kejahatan. Hidup yang nyaman-nyaman, lurus-lurus saja, mungkin tampaknya sebagai hidup yang penuh dengan berkat. Mungkin banyak mengalir uang, persahabatan, relasi. Tetapi jangan salah, bisa jadi itu juga merupakan hidup yang diisi tanpa memperjuangkan atau tanpa pijakan prinsip kebenaran. Kita tidak bisa hidup sekedar untuk cari aman. Mengapa?
Saudara-saudari, kita dihadirkan ke dunia ini oleh Allah bukan sekedar untuk numpang hidup, bukan sekedar untuk menikmati apa yang sudah ada, bukan sekedar untuk cari hidup. Ada alasan dan ada tujuan atau maksud tertentu mengapa Tuhan menciptakan atau menghadirkan kita ke dunia ini. Kalau prinsip hidup kita melulu untuk cari aman, maka kita akan mengakhiri hidup ini nanti dengan melihat ternyata tidak ada yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Allah ingin agar kehadiran kita menyumbangkan sesuatu. Allah ingin agar kehadiran kita memperjuangkan sesuatu. Allah ingin agar kehadiran kita bisa mempersembahkan sesuatu. Sekali lagi, hidup ini bukan sekedar untuk cari aman, bukan sekedar untuk cari nyaman. Yesus Kristus menunjukkan kepada kita semua dengan sangat jelas bahwa makna sejati hidup ini bukan ditentukan seberapa panjang durasi hidup kita di dunia, tetapi seberapa banyak hidup kita telah berisi bagi dunia. Yesus Kristus mengajarkan untuk kita bahwa hidup yang sejati bukan tentang memperjuangkan kenyamanan, tetapi untuk mempersembahkan kenyamanan demi keselamatan. Apa artinya kita memiliki begitu banyak relasi, begitu banyak teman, seakan-akan kita begitu relevan bagi siapapun, tetapi sepertinya atau ternyata kita asing di mata Allah. Nah, saudara-saudari, mari kita menjadi pribadi yang semakin cermat dalam hidup ini. Semoga kehadiran pesulap merah menyumbangkan sesuatu yang positif bagi pertumbuh kembangan hidup kerohanian kita, pendewasaan kepribadian kita. Mari kita semakin memupuk relasi yang benar dengan Allah. Ketika hubungan kita dengan Allah sungguh solid, maka kita tidak akan mudah terjebak dalam kebodohan. Kita tidak mudah terperdaya oleh tipu daya setan yang dengan giatnya memasang jerat dan perangkap agar kita bisa terpisah dari Allah. Berbagai macam tipu daya dan kebohongan digunakan sebagai taktik agar kita tidak terpaut pada Allah atau agar kita semakin terpisah dari Allah. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.